Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Denis Pusetia dan rekan saya Muhammad Afandi dan Tiara Suratman. Kami akan mempresentasikan tentang pernikahan dan problematika dalam Islam. Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan. Oleh Allah, manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan syaratnya. Islam menjadikan lembaga pernikahan itu pula akan lahir keturunan secara terhormat, maka adalah suatu hal yang wajar jika pernikahan dikatakan sebagai suatu peristiwa dan sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain, juga dapat berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam Al-Quran, artinya adalah pasangan yang penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Pengertian menurut etimologi. Definisi pernikahan berdasarkan Al-Quran dan hadis berasal dari kata an-nikah dan az-ziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersegema atau bersetubuh. Di sisi lain, nikah juga berasal dari istilah ad-damu yang memiliki arti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata al-jam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pengertian menurut pandangan ulama diantaranya adalah definisi pernikahan menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Menurut ulama Syafi'iyah, pengertian pernikahan adalah suatu akad yang memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan. Selanjutnya, ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar. Menurut ulama Hanabilah, definisi pernikahan adalah akad yang artinya pernikahan membuat laki-laki dan perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lain. Saleh Al-Utsaimin mengartikan bahwa nikah adalah pertalian hubungan antara lelaki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang soleh dan membangun masyarakat yang bersih. Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwal Al-Syakhsiyah menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang berakibat pasangan lelaki dan wanita menjadi halal dalam melakukan bersenggama serta adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Dasar hukum pernikahan. Pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikan didasarkannya untuk dilakukan oleh umat Islam. Berikut beberapa dasar hukum pernikahan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Quran Surat An-Nisa ayat 1.
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada kedua Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Quran Surat An-Nur ayat 32. Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin, dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu merupakan peredam syahwatnya. Hukum pernikahan menurut agama. Terdapat beberapa hukum pernikahan menurut agama Islam. Di antaranya adalah 1. Wajib. Hukum pernikahan dianggap wajib jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak menikah, ia bisa tergelincir perbuatan zina. Sunnah. Hukum pernikahan yang kedua adalah sunnah. Pernikahan disunahkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah, ia akan tergelincir perbuatan zina. Makruh. Hukum yang selanjutnya adalah makruh. Jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, ditakutkan akan menimbulkan mudarat salah satunya, akan menelantarkan istri dan anaknya. Mubah. Hukum pernikahan dianggap mubah apabila seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan dari zina. Ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Haram. Selanjutnya, pernikahan dihukumi haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikahi akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri, dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri terhadap suaminya. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan sedarah. Dasar hukum menurut negara. Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur pada bab 1 tentang dasar perkawinan yang terdiri dari 5 pasal, yaitu dari pasal 1 sampai dengan pasal 5.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 2 sampai dengan pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon khalidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama, baik menikah secara resmi maupun nikah siri. Berikut ini adalah syarat-syarat akad nikah dan rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Misalnya, nikah tanpa wali maupun ijab kabul hukumnya tidak sah. Rukun nikah. Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Mencakup 1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan. 2. Wali dari pihak mempelai perempuan. 3. 2 orang saksi. 4. Ijab kabul yang singhat. Nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Adapun syarat masing-masing dari rukun tersebut. Yang pertama, calon suami dengan syarat-syarat berikut ini: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, tidak memiliki halangan untuk menikah. Kedua, calon istri dengan syarat-syarat: beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, dan tidak terhalang untuk menikah. Ketiga, wali. Syarat bagi seorang wali nikah diantaranya adalah sebagai berikut: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita, adil, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak sedang berihram haji atau umroh. Keempat, saksi. Saksi nikah dalam sebuah perkawinan harus memenuhi beberapa syarat-syarat seperti minimal terdiri dari 2 orang laki-laki, hadir dalam proses ijab kabul, mengerti maksud akad nikah, beragama Islam, adil, dan dewasa. Kelima, ijab kabul. Ijab kabul juga harus memenuhi syarat seperti 1. Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak.
baik oleh pelaku akad dan penerima akad dan saksi. Kedua, ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi. Ketiga, fikih pernikahan atau munakahat adalah salah satu ilmu yang mesti dipelajari dan diketahui umat Islam pada umumnya, agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan tuntunan syariat agama dan menghindarkan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan. Syarat nikah menurut negara. Syarat pernikahan di negara Indonesia terkatub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat material dan formil. A. Syarat material. 1. Syarat material umum. Terdapat persetujuan dari kedua calon mempelai, maksudnya tidak ada unsur pelaksanaan bagi calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Keduanya memiliki kehendak bebas untuk menikah, serta atas inisiatif mereka. Tidak terkait perkawinan dengan orang lain, usia calon mempelai pria harus sudah mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun. 2. Syarat material khusus. Tidak melanggar perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal-pasal tersebut berisi larangan menikah dikarenakan 1. Hubungan berdarah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 2. Hubungan darah garis keturunan ke samping. 3. Hubungan semenda. 4. Hubungan susunan. 5. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi. 6. Hubungan dengan agama atau peraturan berlaku yang melarang kawin. 7. Telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain. B. Syarat formil. 1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. 2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. 3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. 4. Mencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, pernikahan yaitu ikatan dua orang hamba berbeda jenis dengan suatu ikatan akad. Hukum-hukumnya nikah adalah jaiz, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Di antara rukun-rukun ini adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, sighad. Tujuannya adanya pernikahan ternyata sangat banyak ditinjau dari berbagai sisi. Pernikahan yang sah menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim menjadi halal. Pernikahan menjadi sah dengan rukun dan syarat nikah. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.